Hai, kembali lagi dengan Ruslan. Hari ini saya mau sedikit sharing dengan apa yang baru kemarin saya dapatkan dari dokter paru yang memeriksa saya. Jadi kebenaran saya mempunyai 2 orang dokter yang kemarin saya mendapatkan konfirmasi soal efek setelah pasien COVID itu sudah sembuh. Dan tadi pagi saya juga sudah sempat juga menanyakan hal yang sama sambil saya coba searching dan nanya beberapa teman-teman yang punya pengalaman atau keahlian soal paru. Tapi sebelumnya saya mohon maaf banget buat teman-teman ya. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang tepat ya, karena memang background saya bukan seorang dokter, tapi saya hanya ingin sekedar membagikan apa yang saya dapatkan, apa yang saya pelajari dari dokter-dokter paru yang sudah punya cukup pengalaman. Dan buat teman-teman, sebelum teman-teman mengakhiri nonton YouTube saya, mohon teman-teman untuk memberikan juga mengklik subscribe, karena itu membuat saya semakin semangat untuk mencari konten-konten yang menghibur dan juga memberikan edukasi. Dan juga teman-teman nggak perlu bayar apa-apa, cukup hanya klik subscribe aja dan silakan lanjutkan video saya ini. Jadi ada beberapa teman-teman yang nanya, ya Pak Ruslan, kalau Pak Ruslan kan sudah kena COVID-19, artinya setelah kena COVID-19 Pak Ruslan sudah bebas dong, sudah nggak bakalan kena lagi karena daya tahan tubuh sudah kuat. Nah, apa yang saya dapatkan dari dokter paru kemarin dan hari ini, dan juga saya searching dari internet, bahwa ada beberapa kasus di mana orang yang sudah kena COVID-19 dia bisa kena COVID lagi, hal yang sama lagi. Jadi saya punya teman seorang dokter, dia menceritakan dia punya saudara seorang dokter forensik ya, dia sudah pernah sampai kena COVID ini 3 kali. Jadi dia sudah kena COVID positif, lalu dia harus isolasi, masuk rumah sakit, sampai akhirnya dia sembuh, hasil PCR-nya negatif, lalu tidak lama lagi dia kena lagi positif lagi, dan dia diharuskan untuk masuk rumah sakit. Setelah sembuh lagi negatif lagi, dia bekerja lagi, akhirnya dia kena lagi COVID. Maka itu ada beberapa dokter yang bilang ada kemungkinan orang yang kena COVID itu dia tidak bakal terulang lagi. Tapi banyak juga dokter-dokter atau ahli-ahli yang bilang bahwa once dia kena COVID-19 ya, dan dia bisa kena lagi kalau virus COVID yang masuk itu sudah mutan. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini yang sedikit mengkhawatirkan ya. Ini kejadian buat saya sendiri pada saat saya dinyatakan saya kena COVID-19. Saya sempat di X-ray, saya sempat di foto toraks saya, bahkan saya sempat di CT scan. Ternyata di hasil dari X-ray saya maupun CT scan didapatkan ya pneumonia. Itu artinya ada peradangan di paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Jadi di paru-paru saya sebelah bawah itu ada putih. Mungkin teman-teman bisa lihat gambar yang saya bagikan di sini ya. Ini pneumonia ini menimbulkan beberapa gejala, dari gejala yang ringan maupun gejala yang berat. Ya, gejala-gejala seperti batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Kan pneumonia ini adalah paru-paru basah. Jadi mungkin kalau misalnya ada orang bilang paru-paru basah, ya itulah sama seperti itu ya. Ini menyebabkan bahwa paru-paru kita mengalami infeksi yang menyebabkan ada cairan seperti nanah ya di dalam paru-paru kita. Jadi yang permanen ini menurut dokter itu disebut virosis paru ya. Ini virosis paru ini tidak bisa disembuhkan, dan gejalanya itu berupa yang tadi saya sempat sebutkan, adalah sesak nafas, batuk, dan kelelahan. Ya, dan normalnya untuk orang-orang biasa, mungkin dengan bertambahnya usia, biasanya setelah 30, 35 tahun atau 40 tahun ya, orang-orang mengalami virosis paru. COVID-19 ya, fibrosis paru ini hanya memakan waktu antara 3 sampai 7 hari, dan itu efeknya sama seperti orang normal karena dimakan usia selama 30 tahun, dan efeknya seperti itu. Hal yang membuat penderita pasien COVID yang sudah sembuh ya, yang masih terbawa, seperti ada peradangan jantung, lalu juga detak jantung yang tidak teratur, cepat lelah, lalu juga disebut PICS, Post Intensive Care Syndrome ya, yang itu adalah orang-orang yang mengalami beberapa gangguan seperti gangguan fisik, gangguan kognitif, dan gangguan kejiwaan. Gangguan fisik misalkan seperti dia sering merasa kelelahan, cepat kehabisan nafas ya. Lalu kalau gangguan kognitif itu mencakupi penurunan daya ingat dia, nggak bisa fokus. Terus udah gitu ada
penurunan kemampuan untuk memecahkan masalah. Bekas pasien COVID-19 yang mengalami gangguan kejiwaan itu sudah cukup banyak juga gitu ya. Mereka itu mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Apakah dia akan terjangkit lagi COVID-19 atau dia takut untuk pergi kemana-mana, dia nggak berani dengar berita tentang COVID dan banyak hal lagi. Jadi buat teman-teman yang saat ini sehat-sehat saja, tolong perhatikan ya, tolong untuk lebih jaga dan mawas diri lagi ya. Kalau Anda kena COVID-19 itu artinya ada kerusakan permanen yang nggak bisa dihindari. Sepertinya sama dokter, dok, kalau sudah seperti itu apa yang harus kita lakukan? Karena ini kerusakan sudah permanen. Dokter hanya bilang, ya udah, ya yang harus kita lakukan adalah kita harus rajin olahraga. Olahraga nggak usah berat-berat, jalan, lalu naik sepeda atau sepeda statis dan berenang. Ini tujuannya supaya paru-paru kita tetap bisa termaintain gitu ya. Yang harusnya kerusakan atau penurunan fungsi paru 30 tahun akhirnya hanya gara-gara COVID dapat diskon ternyata cuma 4 atau 7 hari, itu sama dengan 30 tahun. Artinya ya saat ini ya, saya atau teman-teman bekas pasien COVID-19 itu harus maintain supaya paru-paru kita tetap berfungsi bagus. Pada ujungnya saya hanya mau ingatkan satu hal aja kok buat teman-teman ya, apalagi teman-teman yang masih suka pergi kafe-kafe, masih sering ngumpul-ngumpul, reunian, makan bareng di luar ya. Masih beruntung kalian gak kena COVID-19. Please ya, jaga kesehatan Anda, jangan ngumpul-ngumpul dulu, jauhin dulu semua kegiatan-kegiatan yang nggak penting-penting banget. Kalau mau meeting ya cukup meeting lewat Zoom, lewat Teams, lewat whatever lah gitu ya, daripada kalian kumpul kena COVID dan kalian akan menyesal seumur hidup. Dan ini adalah penyakit atau kerusakan yang permanen ya, belum lagi termasuk berapa biaya yang harus dikeluarkan selama masa kesembuhan perawatan COVID-19.